Allah menyatakan saya ada kerja. Kamu juga ada kerja, wahai manusia. Saya ini ada dan kamu pula hambaku ada. Cuma beda ada yang ada pada kamu dengan ada yang ada pada saya, kata Allah. Ada yang menyangkut dengan kalimat dengan pandai yang ada pada kamu dengan pandai yang ada pada saya. Beda adalah kata-kata yang ada pada kamu dengan kata-kata yang ada pada saya. Perbedaannya adalah sangat mendasar. Apa yang ada pada kamu, baik zat kamu itu perlu dijadikan, sehingga memerlukan kepada mukhasis dan memerlukan kepada fa'il, memerlukan kepada mahal dan memerlukan kepada mukhasis. Perlu siapa yang menjadikan dan perlu daripada bahan apa dijadikan. Lalu kemudian barulah jadi. Sama dengan ini, untuk jadi zat diadakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawala. Jemaah yang terhormat, selesai puja syukur dengan serahkan kehadirat Allah, salat dan salam mari pula dia ikut sertakan ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para al dan sahabat sekalian. Sambil duduk dengan niat itikaf, sejenak waktu kita isikan sebagaimana kebiasaan sesudah salat zuhur diisi dengan sedikit pengajian. Jemaah yang terhormat, merupakan pertemuan yang ketiga di dalam Ramadan, dan khusus kita akan membicarakan hal-hal yang menyangkut dengan akidah. Tentu di sana sini akan terdapat kata-kata yang terulang dan kata-kata merupakan sengaja kita lakukan ulangan supaya ada kaitan antara pertemuan pertama dengan pertemuan yang selanjutnya. Jemaah yang terhormat, dalam pertemuan yang lalu kita telah sampai pembicaraan yang menyangkut dengan Allah punya dua sifat, istighna dan iftiqar. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat tidak membutuhkan kepada apapun, dan juga pada Allah itu punya satu sifat yang dibutuhi oleh semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang terhormat, kenapa Allah taala itu punya sifat istighna dan wajib Allah bersifat dengan iftiqar? Dikarenakan karena adalah kita kembali kepada pertemuan yang pertama, kita memaklumi yang bahwa wujud Allah itu adalah bukan wujud bil ijad, malah wujud Allah itu wujud bidzat. Artinya Allah itu ada bukan karena diijad, artinya bukan karena sudah hilang sifat tidak ada, malah wujud Allah itu diistilah dengan wujud bidzat, artinya wujud Allah karena pada Allah tidak pernah ada sifat tidak ada. Ini pertemuan pertama. Dan kemudian istighna iftiqar itu pertemuan yang kedua. Kalau demikian segala sesuatu, baik zat baik sifat, gak perlu dijadikan. Zat Allah hana payah pegat, sifat Allah hana payah pegat. Itanya bandu apa yang na batubuh tu payah pegat, ngak na zat payah pegat, ngak na sifat payah pegat. Bagaimana menjadikan dan menciptakan zat dan bagaimana menciptakan sifat, tentu dua hal yang berbeda. Zat dan sifat itu dua hal yang berbeda di dalam pemahaman, dan zat dengan sifat itu dua zat yang tidak akan terpisah di dalam kejadian. Sehingga istilah yang menyangkut dengan usul dikatakan as-sifah wa zat adalah dua hal yang kira-kira berbeda, tetapi adalah beda tersebut dalam ta'akuli. Sedangkan zat dan sifat itu ittihad, dan ittihad itu dalam wuqu'i. Ini istilah. Bagaimana pengertian istilah ittihad dalam wuqu' dan kira-kira adalah taghayyur di dalam adalah ta'akuli. Secara pemahaman lain zat Allah, lain sifat Allah. Secara kejadian tidak mungkin sesuatu yang akan terjadi dengan ada kerjanya Allah itu kerja Allah bidzati tanpa sifat,
dan kerja Allah dengan sifat tanpa zat. Hana mungkin. Maka karenanya pada hari ini kita bicara yang menyangkut Allah dengan zat punya sifat dan sifat Allah Ta'ala dan zat Allah itu kaya. Itanyo zat hana kaya, payah pegat, putra bahan baku zat, ni pegat di Tuhan renau. Lalu kemudian kita juga memang sifat itu tidak kaya, hana mungkin nurung bawaan carang kaya, carang dan suanda mungkin. Semuanya sifat itu perlu dijadikan. Hana mungkin manusia itu adalah bisa bicara, kalau bicaranya hana payah pegat. Karena kalam pada manusia itu kan kira-kira itu bawaan, tapi kalam pada manusia itu buatan. Cara pegat sifat, cara pegat itu, tak susun kalimat abjad alif dengan ba, susun kalimat dengan kerana sesuatu antara satu dengan satu, jadi dua lalu dibaca, maka jadilah itu abjad. Kalau demikian kalimat dan yang biasa kita maklumi, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah bila menjadikan sesuatu, Allah berbicara dulu dengan kalimat kun. Sesudah Allah berkata dengan kun fayakun, maka langsung ada. Seakan-akan Allah ingin menjadikan sesuatu, lalu Allah membutuhkan kepada dua suku kata dulu. Perle dua huruf ke ini dan nun tikrek. Sampai ke dengan nun, lalu yang jek ke kun. Perle kata ke naga. Sama dengan ini kata-kata ini dibuat, dijadikan, bukan sifat ini. Sifat manusia, tapi kata pegat. Oleh kerana demikian kita meyakini Allah itu punya kalam, tetapi wajib kita yakini Allah enggak punya huruf dalam kalamnya. Tidak punya haraf tentu. Adapun pengertian idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, bila Allah menjadikan sesuatu, Allah berkata dengan kalimat kun, maka benda itu jadi, dia ada. Maka ini hampir bahkan semua daripada mufassirin menyatakan pengertian idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun ini adalah menunjukkan kepada sur'ati ijad. Pengertian surah ijad ingin Allah menyatakan saya ada kerja, kamu juga ada kerja, wahai manusia. Saya ini ada dan kamu pula hambaku ada. Cuma beda ada yang ada pada kamu dengan ada yang ada pada saya, kata Allah. Ada yang menyangkut dengan kalimat dengan pandai yang ada pada kamu dengan pandai yang ada pada saya. Beda adalah kata-kata yang ada pada kamu dengan kata-kata yang ada pada saya. Perbedaannya adalah sangat mendasar. Apa yang ada pada kamu, baik zat kamu itu perlu dijadikan, sehingga memerlukan kepada mukhasis dan memerlukan kepada fa'il, memerlukan kepada mahal dan memerlukan kepada mukhasis. Perlu siapa yang menjadikan dan perlu daripada bahan apa dijadikan. Lalu kemudian barulah jadi. Sama dengan ini untuk jadi zat diadakan. Lalu kemudian kalau jadi sifat untuk menjadi seorang dikatakan orang ini orang berkata-kata, tidak diistilah dengan karang orang bisu, maka dia perlu supaya yang dikatakan orang itu kata-kata memerlukan kepada bahan. Apa bahan? Apa yang ingin dia katakan? Banyak orang Aceh kena pegat kalimat ho, hang o gadung naku. Kemudian li orang Aceh kena pegat dengan bahasa Arab kepada aina, alif ya nun aina pegat. Sama dengan abjad itu adalah bukan kalimat, itu bahan. Kalau demikian jangan terpaham Allah Ta'ala dalam bacaan Allah Ta'ala dalam kalam Allah itu punya huruf. Tidak punya huruf kalam Allah naku. Adapun kalam Allah yang diturunkan, ini sudah lain bicara. Yang tadi kita bicara itu kalam nafsi, kalam yang qaim fi dzat. Adapun kalam Allah yang diistilahnya diturunkan kepada Nabi Musa, Isa, Daud dan kepada Muhammad, itu semuanya diistilah dengan kalam Allah, tetapi namanya itu bukan lagi adalah kalam nafsi. Tetapi agama telah memberitahu dan memberi pengertian dia itu huwa kalam lafzi. Dia kalam menunjukkan kepada satu makna, dia punya abjad. Apabila dia punya abjad yang pada huruf Arab dalam Quran, tentu abjad Arabi. Abjad yang dalam kitab Taurat itu abjad yang kira-kira Syariani. Abjad yang dalam kitab lain itu abjad yang Ibrani. Abjad yang dalam Zabur itu abjad yang menyangkut dengan abjad Kipti. Semuanya abjad-abjad itu bagaimana abjad lain. Abjad Aceh dengan abjad Indonesia itu beda. Abjad Aceh dengan abjad Arab itu beda. Maka karenanya berbeda abjad itu bukan menunjukkan yang bahwa dia tidak punya abjad. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, kalaulah seorang bicara aina, itu orang Arab mau nanya kita mau ke mana, dia merempuang dengan orang Aceh, dia tanya ho, dia tanya juga ho kena jak.
Ada menumpuk Indonesia dan yang ke mana juga mau nanya. Tetapi 3 kalimat bahasa ini pengertian yang satu. Maka semua kalimat tersebut itu yang pertama, wajib kita yakini Allah punya kalam, dan wajib kita yakini tidak punya haraf dalam kalam Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kalau demikian, apa itu juga makna surah ijad? Makna surah ijad itu bila Allah ingin menjadikan sesuatu. Karena pada Allah ada sifat ijad. Bila Allah ingin mempernampakkan sesuatu, karena pada Allah itu punya sifat takhlik. Pada Allah itu dua punya sifat, ijad, takhlik, menjadikan dan mempernampakkan. Kalimat yang sering dibaca kita baca dalam Quran itu kalimat mempernampakkan. Huwallazi khalaqas samawati wal ard wa huwa khaliqu kulli syai'. Semuanya kalimat-kalimat itu yang bicara dalam Quran adalah kalimat nampak. Karena makna khalaqa pedih, makna abjada pejut, lain pejut, lain pedih. Apabila Allah yang pedih, pedih itu sudah punya waktu. Barang yang pedih itu sudah punya tempat. Barang yang pedih itu sudah punya adalah potongan. Adapun menjadikan tidak punya waktu, adapun menjadikan tidak punya tempat, dan menjadikan itu tidak punya model. Jadi tanya kiban buat Tuhan hana model, pajan ke buat hana mejan, pai ke buat hana pat. Balik tanya pajan putra, pajan pedih buatnya di Tuhan orang lanyan. Pak ne pedih ilu tawe, kiban ne pedih ngan payajak rumah sakit. Ini adalah yang bervariasi, bukan menjadikan, mempernampakkan. Oleh karena yang demikian, kerja Allah itu enggak punya tahap. Jangan tergambar Allah Ta'ala itu punya tahap dalam bekerja. Sehingga terpaham alam ini dijadikan dalam jumlah posisi naura. Khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit ini dalam jumlah dan bumi dalam jumlah masa naura. Kalau demikian Allah menjadikan dalam masa naura, ini adalah sama dengan kerja Allah sudah punya tahap. Kalau kerja Allah sudah punya tahap, kerja Allah sudah terikat dengan zaman. Kalau sudah terikat dengan zaman, sama dengan telah terikat dengan sifat alam pada Allah. Tidak mungkin. Adapun Allah bicara khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyamin, ini bukan menjadikan 6 hari, mempernampakkan naura orang. Orangnya pelahir tira orang, dia kena tu. 20 tahun muka tu pelahir anaknya, dia kena naik nengko. Artinya 25 tahun tu pelahir cucu naik, dia kena naik. Jadi yang bertahap itu adalah mempernampakkan, bukan bertahap menjadikan. Apabila lagi jawapannya kapan Allah mempernampakkan, sesuai dengan bagaimana ilmu Allah kapan dan di mana dia pernampakkan. Sehingga pedih mewadaya, pedih mepotongan, pedih metempat. Pan pedih hurung dace, pajan pedih tahun 22 lebih 20 lah. Kiban pedih normal hana payah operasi. Adapun menjadikan adalah itu tidak punya waktu, dan pujud hana punya tempat, pujud hana punya potongan. Sudah kembali kepada permulaan. Kalau demikian sifat Allah Ta'ala itu adalah menjadikan sesuatu surah ijad cepat. Kiban cepat, kandumnan cepat itu. Yang licin macam tu. Kiban cepat, kandumna cepat. Cepat Allah semajud lagi cepat lapai kau aku. Kan Allah semajud sadup cepat lapai kau aku. Yang harus jeli macam aku. Allah semajud cepat, kiban cepat lagi lapai kau lapai cepat aku. Di natrip Tuhan sama jut kan dup trip lapai kun hanjut aku. Banyak dup trip lapai kun sama dengan na watai pada watai 0,0000 per detik. Dia menan Tuhan sama jut tidak boleh. Kenapa juga diibarat dengan kalimat kun fayakun? Ini diibaratkan sama-sama cepat. Menyo sama-sama cepat karena dalam bahasa haji hana lain lapai yang paling bagah cepat. Kun lagi lafaz yang paling bagah tengah langkah rumah apa tip aku panjang insyaallah baik nak halangan melun baik nak tapu baik sakit hingga lendu ajak padaku panjang tak bayar watai aku. Tetapi watainya cepat tinggal jauh rumah apa je ke kabeh ini maknanya cepat. Cepat itu adalah Allah Ta'ala menjadikan cepat, tetapi tidak sama dengan cepat yang ada pada manusia. Cepat Allah Ta'ala itu menjadikan bukan sama ukuran lagi cepat kalimah kun. Ini wajib kena yakini. Dan kemudian buat Allah Ta'ala itu tidak punya waktu. Satu. Dan yang kedua, kerja Allah enggak punya adalah bagaimana? Baik, tidak baik. Hana aku. Buat Allah hanaga dan buat Allah hana-hanaga aku. Kenapa?
Baik dengan tidak baik itu tergantung adalah yang kerja dan tergantung alat kerja. Kalau orang yang kerja itu orang yang cukup ilmuannya, maka kerjanya dia baik. Kalau alat dikerjakan, alat mengerjakan dengan alat yang paling memang canggih, maka kerjanya nampak baik. Tetapi Allah Ta'ala melakukan pekerjaannya tidak pakai alat, tidak ada sebut. Apakah baik kerja Allah? Kita yakin dulu Allah Ta'ala itu zat apa? Zat Allah Ta'ala itu zat kamal, zat yang sempurna. Yang dimaksud dengan sempurna dalam akidah adalah bukan karena tidak ada lagi kurang. Ini juga wajib kita yakini. Yang dimaksud dengan sempurna kan karena hanale kurang. Yang maksud dengan sempurna kan karena hanale hanagat. Yang maksud dengan carang kan karena hanale bodoh. Yang maksud dengan demengakan karena hanale tuli niku. Tapi apa yang nama Allah Ta'ala tiga carang demenga kemalan dan menuduh semuanya itu maksudnya apa? Tidak ada lawan. Bukan tidak ada lagi lawan, tidak ada lawan. Kalau demikian Allah yang dikatakan kamal, kenapa Allah dikatakan kamal? Karena pada Allah enggak ada nakis. Pakan Tuhan gekun sempurna, ba Tuhan hana kurang. Pakan urang gekun ganyan ka sempurna karena baganya hana li kurang lagi. Maka dengan kena demikian Allah itu dalam posisi kamal. Kalau Allah dalam posisi kamal, Allah Ta'ala wujud dalam posisi sempurna, maka tidak ada satu pun pekerjaan Allah Ta'ala itu yang baik dan tidak ada yang tidak baik. Semua baik. Kalau semua baik, kenapa ini boleh, kenapa itu enggak boleh, kenapa ini haram, kenapa itu halal? Jamaah yang terhormat, seakan-akan kalau kita lihat dalam bahasa Al-Quran, kerjanya Allah itu ada dan kerjanya manusianya ada. Cuma kita mengenal yang mana kerja Allah yang baik, yang mana kerja manusia yang tidak baik niku. Berdasarkan Al-Quran, ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ini Quran niku. Apapun yang terjadi di dalam keseharian kamu, barang yang terjadi itu tidak akan lepas daripada satu daripada dua. Adakala yang terjadi itu barang itu baik, adakala barang yang terjadi itu barang itu tidak baik. Cuma supaya kamu tahu yang baik itu siapa yang menjadikan dan yang tidak baik siapa yang menjadikan. Tentu kita berpikir sesuai dengan Quran. Yang gak me masjid, me wajib, me sembahyang, me tarawih, me dumbo Tuhan. Me pada tempat duduk, me pasi, me embruknya me dumbo Tuhan aku. Kalau begini pemahaman adalah memang lahir Quran yang baik pada Allah dan yang buruk itu kerja kamu. Para hadirin sidang jamaah yang terhormat, Al-Quran turun. Al-Quran neputul di Tuhan kebiasaan di antara pedoman dengan asbab nusul. Adakala Quran itu untuk tabiin hukum. Adakala Quran itu untuk menyatakan riwayat dan sebenarnya cerita. Adakala Quran itu menyatakan yang bawa apa yang lain. Adakala Quran itu menyatakan adalah adab. Ayat ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ini bukan ayat menyatakan Allah menjadikan. Ini ayat ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ini ayat menyatakan adab di atas apa yang terjadi. Bukan ayat menyatakan Allah bagaimana Allah menjadikan dan apa yang Allah jadikan. Tetapi ayat ini adalah ayat untuk memberi nama dan kita panggil atas apa yang telah terjadi. Sehingga kejadian di alam dunia ini ada dua. Ada kala yang terjadinya adalah menurut syariat itu tidak baik. Ada kala yang terjadinya menurut pandangan syariat itu baik. Kalau yang baik menurut syariat itu juga Allah yang menjadikan. Seakan-akan yang tidak baik menurut syariat itu kita yang menjadikan. Apakah ya demikian? Tidak. Tetapi apa juga? Apapun yang terjadi satu daripada dua, ban dua punya buat Tuhan, cuma hanya bikin sawa pegat cuma cua bawa orang lain Tuhan hanya bikin. Pakan ji kira-kira pakan ji sembahyang baji Tuhan beri taufik inayah roh taat. Kemudian Tuhan beri baji kira-kira maksiat roh cuma cua je kun nyo kun je. Inilah bicara ayat adab. Maka karenanya para hadirin sekalian jemaah yang terhormat, berbicara tentang persoalan sifat Allah Ta'ala demikian, maka adab yang kedekun wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ini adalah ayat adab, bukan ayat menyatakan hukum khalqi.
Apabila demikian kita maklumi, maka mendengarlah kesimpulan yang bahawa semua yang terjadi itu Allah menghikayah. Bagaikan umpama kita lihat dalam Quran sepotong yang belakang kita hilangkan. Pudakun innallaha salisun salasah. Ayat dikoji be otak kira-kira kalimat dikoji baik dekun aku. Innallaha salisun salasah. Allah adalah yang kelaya daripada alaya bawah Tuhan aku. Tuhan ayah, Tuhan anak, Tuhan bapa abanan, Tuhan mama aku. Jadi Allah yang kelaya aku. 1, 2, 3. Isa, Maryam, Allah aku. Benging putra dikut aku. Tapi kalaulah kita lihat kalimat yang ada di belakang adalah putra kalimatnya. Innallaha salisun salasah. Ada kalimat yang lain. Qalal Yahuda. Jikun le Yahudi puikun innallaha salisun salasah. Di antara tutur Yahudi Tuhan layat. Maryam, Isa, Allah. Sama dengan bukan Allah menyatakan dia itu 3, tetapi Allah menghikayahkan tutur Yahudi yang ikut terhadap Allah. Maka bahasa-bahasa lainnya ke dalam Quran yang kira-kira ini berpegang sepotong-potong kebiasaan adalah terjerumus dalam kesalahan. Para hadirin sidang jemaah yang terhormat, kembali kepada pembicaraan semula. Kalau demikian adalah sifat Allah Ta'ala itu enggak perlu dijadikan kibancara pegat careng, kibancara pegat tengut, kibancara pegat tutu, kibancara pegat, tidak perlu. Apabila tidak perlu, maka diistilahlah yang bawa ahad Allah dalam zat, ahad Allah dalam sifat, ahad Allah di dalam af'al. Qadim Allah pada zat, qadim Allah pada sifat, dan qadim Allah pada af'al. Demikian pula kira-kira hal-hal yang lain yang menyangkut. Maka apabila dia maklumi yang lainnya, maka kalimat Allah Ta'ala itu istighna, dan kalimat manusia menghajai kepada Allah Ta'ala itu sudah pastilah bagaimana kalimat istighna dan bagaimana kalimat adalah iftiqar. Kenapa kita membutuhkan kepada Allah? Karena pada posisi kita adalah posisi kurang. Kenapa Allah Ta'ala tidak membutuhkan kepada apapun? Karena posisi Allah dalam posisi kamal dan kaya. Jamaah yang terhormat, apabila bicara sifat kaya dan sifat fakir, maka dengan sendirinya bicara pula sifat penggunaan kalimat fakir dan kalimat kaya. Kalimat fakir dan kalimat kaya itu bicara Al-Quran. Di mana letak Al-Quran dan lagi bicara apa, maka kalimatnya biasa makna begitu. Umpama ini salah satu daripada cara sistem mufassirin mengambil istinbat hukum. Salah satu daripada cara mufassirin kicau istinbat hukum yang makna ayat Quran, di samping bawaan nahu saraf, bawaan lahek sabik. Sebelumnya lagi bicara apa, kemudiannya bicara apa, di tengah-tengahnya apa. Kalimat ikut dengan perah puatra, kalimat ukur dengan puatra, di tengahnya kalimat yang boleh jadi pun bermakna yang layak. Tak contoh. Dalam Syafi'i salah satu daripada batal wudu iaitu tepeh ngaurinang yang halia nikah. Berdasarkan Quran, au lamastumun nisa. Ini salah satu daripada pemahaman yang dipahami oleh penganut Syafi'i. Salah satu daripada batal wudu, au lamastumun nisa, atau tersentuh kamu dengan perempuan. Kalau demikian tepeh kulit agam dengan kulit inang dalam mazhab Syafi'i, nyawa pewarna hukum ji batal ismayang menurut Syafi'i nengko. Kemudian apakah dalam mazhab yang lain yang bukan Syafi'i na batal? Nah, mazhab Malik yang menyatakan han batal ismayang tepeh inang ngoragam. Kenapa beliau banyak mengatakan dia itu batal? Karena makna lamasa itu tidak tersentuh. Makna lamasa kan sentuh dia nengko. Tetapi makna lamasa balik. Apa makna lamasa? Hubungan badan. Alasan, begitu Maryam Allah memberi berita untuk akan melahirkan seorang putra Isa. Allah Ta'ala menyatakan kamu akan diberikan anak laki-laki yang namanya Isa. Lalu Isa akan nabi anak sebagai anak daripada Maryam. Maryam menjawab, menerima atas berita gembira yang disampaikan, punakun anna yakunu li ghulamun wa lam yamsasni. Yamsas masa nako. Anna yakunu li ghulam, enggak mungkin saya punya anak nako. Kenapa? Wa lam yamsasni, karena tidak tersentuh dengan saya seorang pun manusia. Ngolon hana depeh urang hana mungkin long naning nako. Kalau demikian walam yamsasni nyen pun makna.
Makna tepeh ataupun makna hubungan badan aku. Dilikut kalau dengan pegah apa? Dengan pegah oleh Allah Taala ni pegah Mbak Maryam, hai malaikat pegah sahabat Maryam, jih akan lungkurnia tirane engku. Yang namanya pulan dan adanya wajihan, hidupnya dari urus akhirat jih sebagai rasul dan hidupnya ke rasul. Lalu kemudian kena bicara tengah bicara nane ante walam yamsasni hana mungkin nane ngau majara orang tepeh neko. Hana mungkin neko. Tapi bicara walam yamsasni di sini adalah tetap hubungan badan. Kalau demikian mufassirin walam yamsasni, maka masa itu tidak batal wudu karena yang maksud dengan masud itu hubungan badan neko. Sedangkan aula mastumun nisa ayat yang laku itu bukan dengan bicaranya. Bicara apa cik? Au jaa hadakumul ghayat. Gata kalau tu semayang, lalu kemudian dengar pakri, betul. Atau teka hadah tajau isi raya, betul. Ada yang gikat aula mastumun nisa niko. Dengan kepegang paham betul semayang, hana kepegang dengan paham kahwin niko. Maka karenanya adalah lain la masadih idih, lain la masadih nau. Ini orang mujtahid naruh dengan niko. Maka Syafi'i menyatakan tersentuh perempuan laki-laki batal wudu. Karena berdasarkan ini karena lahir sampai ayat. Adapun pendapat yang dipahami oleh Imam Hanafi, maka dia tidak karena dengan ini alasan. Lalu bagaimana kita? Kita sebagai penganut bagaimana? Itu terserah kita sendiri. Terserah kita yang mana? Lu lencok lagi A atau lu lencok lagi B menurut ilmu yang kena. Tetapi bila mengambil alasan A, ikuti aturan A. Mengambil aturan B, ikuti aturan B niku. Bagaimana aturan? Setiap maqasid itu ada wasail. Itu memang aturan. Setiap tujuan pasti ada jalan. Tidak akan sampai kepada tujuan apabila tidak lumpang jalan. Maka jalan yang menyangkut dengan wudu satu daripada dua. Yang pertama untuk ada wudu dan yang kedua untuk batal wudu. Itu aturan tak? Han mungkin kita nak ia semayang menyokong cara tu ia semayang kau betul. Hana mungkin gadah ia semayang menyok ia semayang kau long na nako. Dia kun ka betul ia semayang kalimat betul sudah na nako. Kalau demikian sebagai musalli seorang ingin bersalat, melakukan salat, apa kerjanya? Mengambil wudu dulu. Kalau sudah mengambil wudu, kita sudah ada wudu, lalu kita sudah boleh menuju kepada tempat salat. Dan apa yang seharusnya kita jaga mulai ifur Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, yang kita jaga jangan batal wudu. Bukan jangan batal salat, jangan batal wudu, jangan batal wudu. Jadi kemudian kita perlu mengetahui bagaimana supaya jadi wudu dan bagaimana supaya jangan batal wudu. Nah, baru tahu. Supaya jadi wudu 1, 2, 3, 4. Supaya jangan batal wudu, ini 1, 2, 11. Kemudian untuk ada wudu antara Syafi'i dengan Hanafi beda cara ada wudu. Dalam mazhab Syafi'i wuduan kata Rasulullah. Tetapi bagaimana wudu adalah inilah selisih. Istilah yang ijtihad oleh seorang ulama, agaknya nyoban dia kena wudu. Ijtihad oleh ulama yang lain lagi. Kenapa bervariasi orang ini berbeda? Karena dalilnya tidak qat'i. Dalil hanathareh tapi dalil madnun, bisa jadi. Cuma mereka itu bisakah dan benarkah mereka? Boleh karena alat ijtihad sudah cukup. Maka dengan karena yang demikian, maka timbullah kesimpulan wudu dalam Syafi'i kita pelajari apa? 1, 2, 3, 4 sampai cuci kaki. Bagaimana muka, bagaimana kepala, bagaimana kaki, bagaimana siku, bagaimana kita penuhi sama dengan wudu sudah ada. Lalu kemudian dalam Hanafi bagaimana cuci muka, bagaimana cuci kaki, bagaimana kepala, bagaimana. Lalu kalau sudah dua ini kita ikuti, maka sama dengan dia pada ujungnya boleh-boleh saja. Tapi kalau dua ini tidak kita ikuti, maka satu daripada dua pasti tidak akan manfaat. Artinya kalau ingin pindah kepada satu daerah, ikuti dulu syarat perpindahan dan ikuti dulu adalah aturan di mana tempat kita pindah. Karenanya dua ismayang menurut Syafi'i kibanggiyu di antara maklum kita Syafi'i yaitu lamastumun nisa bati monau wamsahu biruusikum, itu kalimat umum. Wamsahu biruusikum, tolong sapu di kepala. Berapa itu ruus? Bantah bahulah ya? Atau berapa itu ruus? 10 perut. Atau berapa itu ruus? Saya kena ambil aku. Maka Syafi'i berijtihad wamsahu bi ru'usikum, sedikitnya paling ubud kenang kulit ulai atau kenang ulai dia sudah cukup.
sudah jadi wudu. Tapi kalimat wamsahu birusikum dalam mazhab Hanafi tidak dipadai dengan demikian laun harus bulu rub'un kepala. Karena kurang-kurang mana adalah seperempat. Kalau demikian wudu dasar Syafi'i boh ia berkata batil harus hati Syafi'i. Wudu hati Hanafi batil pada ji Hanafi niku. Wudu buat Syafi'i niku. Boh ia BO batil buat Hanafi niku. Nyo duanya perkara yang berlawanan niku. Kita nanya sama Syafi'i masih siapa punya wudu, tidak ada lagi. Kemudian kita bicara saya enggak ikut Syafi'i, ikut Hanafi, masih ada wudu, bukan masih ada. Wudu pun boleh ada niku. Pakai kalau nak karena Abu IBO dah Hanafi hakati menyokong terperput. Maka karena inilah kira-kira dalam melakukan ibadat tidak boleh ikut-ikutan. Tetapi harus berdasarkan bagaimana petunjuk yang sudah ada. Boleh Syafi'i, boleh Hanafi, boleh Maliki, boleh Ahmad bin Hanbal. Karena mereka ini adalah sudah dilakukan adalah ukuran, telah memang terjadilah memang uji coba yang tidak ada lagi sedikit pun masalah yang kurang lumpang dan kurang tepat. Kembali kepada dasar kita. Inilah yang menyangkut dengan furu' dan ini pula yang menyangkut dengan usul sehingga berkesimpulan Allah itu adalah kerja Allah. Dengan sendirinya tidak ada yang jahat, semuanya baik. Apabila semuanya baik, di mana juga ada istilah ini buruk, ini tidak bagus, ini tercela, apa juga. Maka istilah cela, istilah tidak baik, istilah syar'i itu bukan istilah di atas kejadian, tetapi istilah di atas hukum sesudah terjadi. Ini sudah berulang kali kita ulang. Penyamaan tega keun beragama nyan haram nyan hanagat kira-kira cimucu kan puji cimucu hanagat. Nyan keun nyan buat gai kan buat nyanyi keun gat. Tetapi entah lina puji oleh Allah Taala sabah but, ne putra hukum dia tu. Hukum yang diputra oleh Allah Ta'ala datih buat yang kena pejut merupakan amar, maka dia itu hasan. Hukum yang diturunkan oleh Allah Ta'ala datih pada pejut yang merupakan kira-kira nahi, maka hukumnya itu adalah haram. Contoh semula kita berikan. Allah menjadikan satu makhluk dan menjadikan satu binatang. Binatang ini diboleh makan, binatang itu tidak boleh makan. Apakah binatang yang je pajuhnya binatang gat dan binatang yang je pajuh binatang hanagat? Tidak. Dua-dua itu Allah yang menjadikan baik. Tetapi sesudah Allah menjadikan binatang A, Allah menjadikan binatang B, lalu Allah menurunkan hukum atas binatang A, ini enggak boleh makan. Lalu Allah menurunkan hukum atas binatang B, ini boleh makan. Artinya Allah ini boleh makan, enggak boleh makan hidup-hidup. Ini boleh makan, payah makan dari kira-kira dari mati. Tapi kadang-kadang betul hukum udip je pajuh mati je pajuh nako. Artinya pakai hukum udip je pajuh mati je pajuh sama dengan ji drop udip pajuh layu jeut. Payah masa ada tegun payah sia jeut nako. Tapi menyo je pajuh udip ana payah sia engko ana payah sia nako. Tetapi kameng manok payah sia lain nako. Kameng halia engko halia apa beda. Inilah hukum yang turun. Maka karenanya para hadirin sekalian jamaah yang terhormat, supaya baik menyempuh hukum baik furu' ataupun usul adalah kita ambil jalur yang telah diatur oleh orang yang ahli atur. Kemudian kalau kita belum mampu mengatur adalah jalan sendiri. Tapi kalau kita sudah mampu mengatur jalan sendiri, mungkin kita mengambil jalan yang telah kita atur sendiri. Tetapi kita yang tidak tahu bagaimana pengaturan itu, lebih baik ikuti aja resep yang telah diatur oleh orang lain. Mudah-mudahan dengan jalan demikian tidak akan terjadi keretakan, tidak akan terjadi kira-kira antara satu dengan lain, gap antara A dengan B. Mudah-mudahan semuanya itu ya, tetapi berdasarkan aturan yang benar tersendiri. Rasanya jam yang diberikan adalah sampai jam 2 dan waktu yang kita sampaikan sudah sampai, tinggal hanya waktu menanggapi dan tanggapan daripada peserta dan jemaah sekalian. Terima kasih. Alhamdulillah, dua hal yang dipertanyakan. Yang satu, bagaimana malaikat memaklumi wa 'allama Adamal asma'a kalau memang Allah yang ajarin itu enggak banyak huruf. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala itu keyakinan muslimin enggak pernah dan tidak boleh dilihat terkecuali pada hari yang kedua. Sedangkan pada peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah adalah diundang oleh Allah Taala satu tempat untuk memperlihatkan dirinya. Inilah yang dua hal yang dipertanyakan. Jemaah yang terhormat, mari coba kita jawab yang kedua dulu. Yang kedua dalam pertanyaan, yang pertama dalam jawaban.
Allah Subhanahu wa taala diundang oleh Allah taala mengundang hambanya Muhammad sesuai dengan Quran yang sering kita dengar dan kita baca, yaitu Isra Mi'raj, subhanalladzi asra hingga akhir. Dalam itu menyatakan ada kejadian dan di situ ada menyatakan hikmah kejadian. Subhanalladzi asra bi'abdihi, tanda ada kejadian. Kemudian linuriyahu min ayatina, itu di antara hikmah pada ujung kejadian. Linuriyahu, sesudah alladzi asra bi'abdihi laila minan telah habis madum wa ujung linuriyahu. Jadi dalam ayat tersebut kesimpulan dan lain pasti Isra Mi'raj pasti ada, dan yang kedua juga tidak terlepas daripada apa hikmah daripada Isra Mi'raj. Di antaranya adalah hikmah dalam Isra Mi'raj itu linuriyahu. Linuriyahu, hu ini Muhammad. Apa yang ingin dia linuriyah? Ingin dipernampakkan apa? Min ayatina. Linuriyahu min ayatina. Saya ingin mempernampakkan kepada hambaku dan Rasulku Muhammad daripada kebesaran-kebesaranku. Hana saya ingin mempernampakkan kepada dia bagaimana aku. Hana kepegah long Muhammad kan lemah lemah turi kiban long hana nako. Yang nenek lemah kiban kebesaran long nako. Wata lon sira zat yang tiga, zat yang raya, zat yang carang lemah nyobi carang tiga, maka linuriyahu. Kalau ini di antara hikmah, maka sama dengan dia tidak mesti terpaham adalah diundang untuk melihatnya. Kenapa tidak diundang melihatnya? Karena memang dia itu enggak bisa dilihat. Kalan Allah hanalah mungkin nengku dan hana, tetapi kalan asar daripada kudrah Allah tak nah nengku. Dua ulang. Ngiang Tuhan berangkat tahu hana di tapi ngiang asar kekuasaan kudrah Allah bandung tidak nengku. Sehingga tulislah kita dia morna mana dali ada Allah. Kalau kalimat dali ada itu nah, toh dali careng, toh dali tiga, toh dali tirau. Betul mana dali ada Allah? Alam. Alam ini bukan Allah nak. Alam ini juga bukan kerja Allah, tapi alam ini asar kerja. Lanjutan bekas buat Tuhan nak. Kalau alam ini adalah bukan kerja tapi ini asar bekas kerja, maka sama dengan dia ini adalah bagaimana? Maka dia adalah kerja, tetapi asar. Bolehkah kita melihat asar? Melihat Allah hana, melihat kudrah Allah hana, melihat buat Tuhan hana, ngiang bekas buat Tuhan nah. Bahkan karena takluk kudrah iradah bukan kira-kira pada Allah, takluk kudrah iradah bukan pada wajib, tetapi takluk kudrah iradah mak mungkin. Sesudah kita melihat alam semesta lagi nyo, dapatlah kita pahami ada Allah apa enggak. Bertemu kesimpulan. Ada kala menempuh ada kala menempuh tidak ada. Itu tergantung orang yang nangku. Munya orang yang tidak berdua barang di meja tu ya cak bau orang nama tan dan yang nama temu nah apa. Dia cak bau orang buta nama temu hana ke nangku. Han metemu alamnya kedana Tuhan dan najikan hana jadi alamnya je kena Tuhan. Orang jauh buta nangku. Tapi munya metemu dinaglih lemah na Tuhan nangku. Dinaglih mata orang nangku. Maka karenanya melihat Allah itu Allah bukan zat hissi, melihat bukan dengan mata hissi. Kalau demikian yang bahwa Allah Ta'ala itu tidak pernah dilihat, dipenampakkan dirinya di dunia. Bahkan keimanan. Adapun orang akhirat, ada orang akhirat tengok kibang kepelemah rau ke Tuhan. Bahasa Rasulullah menyatakan innakum satarona rabbakum yaumal qiyamah. Kamu ini sebagai umatku kata Rasul, dan kamu ini sebagai hamba Allah akan kamu lihat Allah Ta'ala besok hari kiamat di akhirat. Ini juga hadis perlu kita lihat. Apa yang baginda Nabi menyatakan? Satarawna rabbakum. Satu. Yaumal qiyamah. Dua. Fil jannati. Tiga. Juga ini. Kami ini dan kamu ini akan melihat Tuhan kamu yaumal qiyamah. Kalau ingin melihat, tunggu. Baik itu yang pre kiamat. Artinya yang kedua pajan tanging nengku lam syurga. Kalau demikian adalah gata menyautan yang Tuhan pre kiamat, gata menyautan yang Tuhan dang lam syurga nengku. Habis urusan nengku. Hana ke pegah lung nyoban ro akhirat.
sama dengan hari kiamat itu masa lihat dan tempat lihat. Kira orang kena jangan yang Tuhan pajan pereh le nako. Agaknya bulan yang malam nak punya bulan sampai Ramadan Syawal nako. Pereh malam leploh nako. Menyogelam terus malam leploh dia lemah bulan raya undangkan bulan nako. Ada yang kedua pajan dia urang akhirat. Pada apa ya ulah nako hanya ada malang kemat ngande. Jadi masa lihat hari kiamat dan tempat melihat haruslah syurga. Kalau syurga sudah dimasuk oleh Allah Ta'ala manusia dan kiamat telah tiba, waktu itulah manusia itu bisa melihat Allah. Pada Tuhan aku. Hinan tempai nyan wate nyang ta pat. Barang yang ta pat aku. Menyo jinau na tempat barang ta tinggal ke tempat. Menyo jinau hana tempat dak tinggal ke hana tempat aku. Mai kepuci ura akhirat lan syurga tempai aku menyokan kena dang hande. Kiban Tuhan aku. Tuhan tidak ada apa-apa. Bagaimana Allah Ta'ala aku? Ali karamallah Allah bicara. Apa bicara Ali karamallah? Dunia menyatakan kanallahu wala syai'a ma'ah. Allah itu ada tapi enggak terkait dengan zaman, dengan tempat, dengan. Itu memang dulu tapi hari kiamat bagaimana? Wa huwal ana ala malihikana. Sekarang dan nanti sama juga. Jinau hana model Tuhan, maka hendak dengan kiamat hana model. Jinau hana potongan Tuhan sampai urang akhirat hana potongan. Jinau hana tempat sampai tinggal hana tempat. Kesimpulan hadis Nabi innakum satarawna dengan ayat Quran subhanalladzi tidak menunjukkan kepada bagaimana dan ingin mempernampakkan dirinya. Hanya begah kena pelemah ayatina. Pelemah dari Tuhan itu nyoban urang-urang akhirat. Nyoban adib tinggal. Itu min ayatina. Nyoban urang. Ada dengar tak? Maka sama dengan riwayat Isra Mi'raj itu telikah pedi mau ikut lam telinyo raya lam itu semuanya adalah min ayatina. Di tuan menan makna kan menunjukkan yang bahwa Allah Taala itu punya tempat dan punya model dan punya masa melihat dan tidak ada yung tu berbeda dengan hina orang tengok inatha. Satu. Yang kedua, bagaimana Allah mengajari hambanya. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Adam belum pegat kurung yang dua kerja dalam negara tinggal. Apabila dah jemput kerja maka aturan hana ada depu menjakan lumpurnau. Wa 'allama Adamal asma. 'Allama Adamal asma itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan Allah Taala ingin kira-kira mengucilkan iblis. Iblis wadana khil Allah Taala apakan hendak sujud karena ana khairum min, baik saya Tuhan. Saya lebih baik daripada Adam karena khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Saya ini adalah bentuk manusia yang makhluk yang paling indah karena saya dijadikan daripada sudah kalau begitu. Kemudian begitu Allah Taala pelahir Nabi Adam dan yang iblis, nyo putra iblis nampun. Nyo putra hana depu. Nyo putra hana depu. Kalau demikian coba tanya sama Adam. Tanya sama Adam, kedai putra Adam atu hangku. Menyo kedai putra contoh miu menyo bina pakri ubud menyo bina raya apa je ke allama adamal asma'a purnawan ko purnawan ko menyo nan sama dengan nijo kunci jawaban dari Allah Taala maka dengan kenanya lahirlah iblis itu dikucilkan pegah agak carang tapi hana gajet bagaimana dak jadi tanpa huruf atau suara itu baru tak sampai kepada tujuan Allah pertanyaan. Nipurna oleh Allah Ta'ala hana beri huruf hana suara kiban nipurna orang ko badilun menyonyang purnanya zatnya hana suara zatnya hana huruf hana tapu gepurna bagdanya hana mencih dengan suara nako hana mencih dengan suara nako pakrici dengan kira-kira ji handa ja isidan tiada dang ipiyo nako hana mencih dengan suara nako Allah Subhanahu wa taala ingin memberi paham kepada seseorang hambanya tanpa suara dan tapu pakrinya dengan pakri mupom nako tengok phone nako. Ada tu lampu merah tu kena jamang tikungan kena remah nako. Merah truk dari putih tengah dia APU lalu lintas nako. Kena remah dong renon jamang hanjit jamang hina pakai gedam jamang tahu pakai. Polisi hanai dang support dan pri tayu. Ye haji pengam. Jadi tanda itu tahu ini adalah dilarang masuk. Kalau begini ini mendaki, kalau begini menurun, kalau begini tikungan, kalau begini ini tiang menyanyi hanya pasal je batu fair yang penumpang ada pun aku. Jadi secara akal bukan menunjukkan mesti ada huruf, bisa adalah Allah mengajari Nabi Adam. Asalun menan yang mungkin tuan beri jawaban supaya terlepas
Bekna mikat dengan barang yang han cocok dengan secara kai. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nadhim ahwalana wa hasin af'alana wa khallisna min alamil faqri wa dhulli wa'simna minal bala wal waba wa min syururil a'da'i wasyayatin wan nafsil ammarati bisu ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.